Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ali Ismail Ranggas, NIM 2100018418, kelas E. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas UK1. Pertemuan 1, Internet dan Web. Pengertian Internet. International Networking merupakan dua komputer atau lebih yang saling berhubungan membentuk jaringan komputer hingga meliputi jutaan komputer di dunia atau internasional yang saling berinteraksi dan bertukaran informasi. Interconnected Networking, sebuah sistem komputer global yang menghubungkan komputer dan jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia. Sejarah dan perkembangan Internet. Departemen Pertahanan Amerika Defense Advanced Research Project Agency atau DARPA tahun 1969 membentuk suatu jaringan komputer yang disebut ARPANET untuk memungkinkan personil militer dan peneliti sipil bertukar informasi yang berkaitan dengan hal-hal militer. Melalui proyek ARPA atau Advanced Research Project Agency, mereka mendemonstrasikan hardware dan software komputer yang berbasis unik dapat melakukan komunikasi dalam jangka tak terhingga melalui saluran telepon. Selanjutnya, tugas 1A, pendaftaran di WA Group. Di sini disuruh kerjasama dengan rekan untuk mengcapture bukti kepesertaan gabung di grup WhatsApp. Dengan cara di smartphone, rekan minta saling bantuan untuk melihat nomor WA rekannya. Pastikan keduanya telah bergabung di grup tersebut. Ini merupakan bukti saya telah bergabung di grup tersebut. Selanjutnya tugas 1B, pendaftaran di gitlab.com. GitLab adalah salah satu media online yang digunakan untuk kolaborasi programmer atau developer yang terdiri dari personal maupun tim dalam mengerjakan pemrograman dan dapat digunakan untuk mengetahui pengelolaan versioning dari proses pengembangan perangkat lunak tersebut. Ini merupakan dashboard GitLab saya. Selanjutnya pertemuan 2, pemrograman berbasis web. Pemrograman suatu usaha menulis suatu perintah atau program aplikasi sehingga komputer dapat menjalankan apa yang kita inginkan. Pemrograman web membuat program aplikasi berbasis web. Aplikasi berbasis web, aplikasi yang dibuat dengan memanfaatkan mekanisme dan aplikasi yang sudah ada pada sistem web atau www. Membuat aplikasi berbasis web. Memperkaya fungsi web server dengan cara menambahkan program pada dokumen web yang akan dieksekusi oleh server ketika file dokumen web tersebut diakses oleh web server. Misalnya, program yang mengambil data ke basis data untuk ditampilkan ke web browser. Memperkaya interaktivitas dokumen dengan cara menambahkan program pada dokumen web yang akan dieksekusi oleh web browser ketika file dokumen tersebut ditampilkan oleh web browser. Misalnya, program yang menvalidasi data masukkan pada form sebelum disubmit ke web server. Selanjutnya, tugas 2A, konsep client side dan server side. Membuat daftar dalam bentuk tabel perbedaan antara client side dan server side. Item pembeda di antara pengertian, cara kerja, persyaratan, perangkat lunak tool yang digunakan, bahasa, dan lainnya. Di sini merupakan perbedaan client side dengan server side. Pengertiannya, client side merupakan sistem yang berjalan di web browser pengguna, sedangkan server side merupakan sistem yang berjalan di server. Selanjutnya, cara kerja client side. Pengunjung web mengklik salah satu link dari sebuah website dan browser yang digunakan akan membaca perintah dari pengunjung tersebut untuk memanggil alamat web yang dituju, sedangkan browser akan mengalihkan ke halaman yang dituju oleh pengunjung web tadi.
Sedangkan cara kerja server side, jika kita melakukan interaksi dengan halaman web, maka browser akan mengirimkan perintah ke server. Kemudian server akan merespon dan melakukan perintah yang diberikan. Kemudian server akan mengirimkan kembali data atau perintah dari browser, dan browser akan menampilkan data atau perintah tersebut di klien. Selanjutnya, perangkat lunak yang digunakan client side, Microsoft Frontpage dan Macromedia Dreamweaver. Sedangkan perangkat lunak tool yang digunakan server side yaitu WP-Scan. Selanjutnya, persyaratan yang harus dimiliki client side yaitu HTML. Sedangkan server side menguasai sistem operasi server, jaringan komputer, LAN intranet, dan lain-lain, keamanan komputer dan internet. Selanjutnya, bahasa pemrograman web. Client side HTML, CSS, JavaScript, Java Applet, dan ActiveX Control. Sedangkan server side platform Windows, ASP atau bahasa pemrograman, MS Access atau SQL Server merupakan database. Sedangkan platform Linux, PHP merupakan bahasa pemrograman, dan MySQL atau PostgreSQL merupakan database. Selanjutnya, tugas 2, persiapan tool pemrograman web, editor source code. Pasang salah satu aplikasi edit source code. Pilih salah satu editor yang saudara kuasai. Referensi di materi awal learning bagi tool programan. Saran saya Sublime atau Microsoft Visual Code. Di sini saya menggunakan Microsoft Visual Code. Ini merupakan tampilannya. Selanjutnya, tugas C, persiapan tool pemrogramming web atau server localhost. Kelebihan SAM diantara lain, database storage engine ini banyak digunakan oleh programmer apalagi oleh web developer karena sifatnya yang free. Untuk yang expert sudah ada bayar. Kemampuannya sudah bisa diandalkan, mempunyai kapasitas yang cukup, mumpuni sehingga 60.000 tabel dengan jumlah record mencapai 5 juta, bahkan untuk yang terbaru sudah lebih. Ini merupakan tampilan aplikasinya. Selanjutnya, tugas 2D, persiapan tool pemrogramming web atau tool kolaborasi invite member. Membuat project. Selanjutnya, melakukan perekrutan member dalam tim project minimal sebagai developer atau GUES agar dapat melakukan penilaian langsung ke codingan yang dibuat. Di sini saya telah membuat projectnya dengan nama TA PWeb 2022 I 2100018418 Ali Ismail Ranggas. Saya telah menginvite sebagai developer. Selanjutnya, tugas 2E, pemasangan Git client di laptop atau plugin Git di editor. Melakukan clone menggunakan Git. Ini merupakan caranya. Git clone, baru pastikan reponya, maka akan tampil di folder yang kita buat. Selanjutnya, pertemuan 3, HTML dasar. Apa itu HTML? HTML merupakan suatu bahasa yang digunakan untuk mendeskripsikan web page. HTML singkatan dari Hypertext Markup Language. HTML bukanlah programming language, tetapi merupakan suatu markup language. Suatu markup language merupakan serangkaian markup text. HTML merupakan markup text untuk mendeskripsikan web page. HTML markup text. HTML markup text seringkali disebut HTML tag. HTML tag merupakan keyword yang diapit dengan kurung
lancip tag. HTML tag biasanya berpasangan seperti kurung B, pasangannya garis miring B, tapi ada yang tidak, merupakan BR. Tulisan tag boleh ditulis huruf kapital, boleh huruf kecil. Tugas A, pemahaman HTML. HTML dibuat oleh seorang ahli fisika dengan tim Berners-Lee pada lembaga penelitian CERN yang ada di Swiss. Tim tersebut mempunyai ide mengenai sistem hypertext yang menggunakan basis internet. Tim Berners-Lee mengeluarkan versi HTML yang pertama pada tahun 1991. Dalam versi tersebut terdapat 18 HTML tag. Hypertext merujuk pada teks yang terdapat referensi atau link untuk teks lain sehingga dapat diakses oleh pengguna. Sejak tahun 1991, setiap HTML merilis versi terbarunya, selalu dilengkapi dengan atribut dan tag terbaru. Saat ini ada 140 HTML tag berdasarkan HTML elemen referensi yang dimiliki oleh Mozilla Developer Network. Karena popularitas dan kemajuan teknologi, HTML terus berkembang dan meningkat. HTML sudah dianggap sebagai website standar yang sudah resmi. HTML dikembangkan oleh W3C dengan upgrade yang besar pada tahun 2014. Hasilnya yaitu pengenalan tentang HTML5 dengan semantik baru sehingga dapat memberitahukan arti dari konten HTML tersendiri. Adanya web browser bertujuan untuk memudahkan pengguna saat membuka dokumen yang berformat HTML. HTML adalah Hypertext Markup Language. HTML merupakan bahasa markup yang mudah untuk dipahami oleh pengguna. HTML dapat memudahkan user, pemula, ataupun developer dalam memformat, menyusun, serta mengorganisir suatu dokumen secara online menggunakan program Microsoft Word. HTML berfungsi untuk memudahkan pengguna saat mengelola atau mengatur sebuah data dalam bentuk dokumen pada website, sehingga menghasilkan dokumen yang menarik dan mudah dibaca oleh seluruh pengguna internet di seluruh dunia. HTML mempunyai kelebihan dari bahasa yang digunakan. Bahasa markup untuk HTML mempunyai banyak sumber dan luas serta konsisten. HTML mempunyai fitur yang tidak bisa digunakan secara logik, sehingga halaman website harus dipisahkan meski mempunyai elemen yang sama. Saat melakukan eksekusi, browser juga kadang tidak bisa diprediksi, sehingga browser tidak bisa render yang lebih baru. Namun Anda masih bisa menggunakan HTML sesuai kebutuhan. Fitur unggulan HTML5. 1. Sintaks lebih sederhana. 2. Menunjang pengembangan web responsif. 3. Sudah menunjang konten video dan audio secara default. 4. Sudah mendukung grafik vektor. 5. Menggunakan local storage untuk mengganti cookie. 6. Kompatibel dengan browser terkini. 7. Memungkinkan JavaScript berjalan di browser. Selanjutnya tugas 3B, memformatkan paragraf dengan HTML. Tag P paragraf untuk menandakan suatu paragraf. Ini merupakan contoh paragraf dan ini merupakan hasilnya. Selanjutnya tugas 3C, mencetak form huruf dengan HTML. Tag B, kalimat yang dicetak tebal. Tag I, kalimat yang dicetak miring. Dan tag U, kalimat yang digaris bawahi. Ini merupakan contoh programnya dan ini merupakan hasilnya. Tugas 3D, teks pangkat atas dan bawah dengan HTML. SUP bagian yang dicetak tinggi, SUB bagian yang dicetak rendah. Ini merupakan contohnya dan ini merupakan hasilnya. Tugas 3E, tag
ganti baris, tag BR untuk pindah ke baris berikutnya. Ini merupakan contoh program BR dan ini merupakan hasilnya. Tugas 3F, tag form di HTML. Tag form parameter, size, face, color, memformat suatu bagian kalimat dengan ukuran, jenis huruf atau warna tertentu. Ini merupakan tag face, tag size, tag color. Ini merupakan hasil tag face, tag size, dan tag color. Selanjutnya tugas 3G, menyisipkan gambar dan ancur link di HTML. Href link kata yang diklik, name acuan kata yang dituju. Link yang ini alamat URL atau alamat file, nama file acuan yang dituju. Kalau acuan yang ini kata sembarang sebagai penanda untuk membentuk link ke URL. Selanjutnya href web situs dan image foto. Jadi ketika kita mengklik gambar e-learning UAD maka akan menuju ke www.elearninguad.ac.id. Kalau yang ini href mail to email akan menuju ke email. Selanjutnya tugas 3H, pemformatan tabel di HTML. Tabel mendefinisikan sebuah tabel. Tag tr mendefinisikan baris tabel. Tag td mendefinisikan kolom tabel. Tag th mendefinisikan sel header tabel. Ini merupakan contohnya dan ini merupakan hasilnya. Skema dasar HTML. Ini merupakan skema dasar untuk membuat HTML. Selanjutnya pertemuan 4 HTML lanjut. Konsep frame berfungsi untuk memecah atau membagi beberapa tampilan yang berbeda dalam satu jendela browser. Masing-masing bagian tampilan dapat berisi sebuah tampilan dari file HTML. Dalam satu jendela browser dapat dibuka beberapa file HTML sekaligus tergantung berapa frame dibuat. Untuk dapat menampilkan beberapa file HTML dalam satu Windows browser dibutuhkan tag untuk membuat Windows menjadi beberapa bingkai atau frame. Kegunaan form memperoleh data-data user baik nama, alamat, dan data lain untuk mendaftar pada service dan yang disediakan. Memperoleh informasi dari customer secara online. Memperoleh feedback dari user mengenai website kita. Komponen input tag untuk membuat inputan tag sebaris. Komponen input tag area digunakan untuk inputan berupa tag banyak baris. Checkbox berfungsi untuk membuat pilihan majemuk. Kalau radio untuk memilih satu option. Select digunakan untuk membuat komponen combo box, sementara untuk item dari combo box menggunakan tag option. Baiklah, segitu dari presentasi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.